Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, mata kuliah Entrepreneurship, jurusan Sistem Informasi, Universitas Bina Sarana Informatika, akan mempresentasikan tentang BMC atau Business Model Canvas. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ezra Stefani dengan NIM 192000670. Yang kedua ada Sintani Rafikoh dengan NIM 192000557. Yang ketiga ada Aldi Septiansyah dengan NIM 192000779. Dan yang terakhir ada Indra Wibisana dengan NIM 192000703. Tanpa menunggu lama-lama lagi, mari kita lanjut ke videonya. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan produk kami yang bernama Mapola. Mapola ini adalah sebuah produk yang kami rancang, yang kami bikin berupa masker tapi dengan berbagai variasi di dalamnya. Jadi di era pandemi seperti ini sudah diwajibkan sebagai masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan seperti menggunakan masker. Ya, seperti yang kita ketahui, kita sedang dilanda masalah bencana COVID-19, maka sudah sepatutnya kita mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Salah satunya dengan menggunakan masker. Tapi masih banyak masyarakat yang tidak mengikuti aturan tersebut dengan berbagai macam alasan. Dengan hadirnya produk Mapola ID, kami mengharapkan meningkatnya tingkat kesadaran dari masyarakat akan pentingnya penggunaan masker saat berada di luar rumah atau berinteraksi dengan orang lain. Nah, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, kami membuat produk ini, Mapola ID, dengan dikemas lebih menarik sehingga diharapkan masyarakat dapat lebih sadar terhadap protokol kesehatan. Nah, dengan adanya latar belakang seperti tersebut, kami berharap dengan produk kami dapat menyelesaikan masalah yang dialami oleh masyarakat. Dengan produk kami juga masyarakat menjadi taat akan protokol kesehatan, menggunakan masker saat berada di luar rumah, dan dapat menyimpan masker ke dalam pouch saat tidak digunakan atau saat keadaan mengharuskan pengguna untuk melepas masker. Dapat menggunakan lanyard dengan fungsi penggantung masker di leher. Nah, dan di sini produk kami itu sudah paket lengkap. Yang utamanya ada masker dengan kualitas yang sangat baik dan juga dengan didesain yang cukup menarik dan bisa dipadukan dengan outfit kalian sehari-hari. Lalu kami menggunakan pouch juga. Pouch tersebut dibutuhkan untuk menyimpan masker sebelum atau sesudah digunakan. Pouch juga bisa dijadikan opsi sebagai souvenir dan tentunya didesain gambar yang cukup unik dan juga menarik. Tidak hanya itu, kami juga menjual tali lanyard yang unik dan didesain yang cukup menarik dengan kualitas yang memuaskan. Kami memberikan harga yang cukup relatif murah. Jadi keunggulan masker kain juga memiliki berbagai keunggulan dibanding masker lainnya. Salah satu keunggulannya adalah biaya pembuatannya sangat murah. Masker kain ini bisa dicuci untuk digunakan kembali setelah pemakaian. Jadi masker kain bisa digunakan secara berulang. Masker kain bisa dikatakan sebagai masker yang efektif melindungi Anda saat beraktivitas di luar ruangan. Nah, jadi itulah kelebihan dari produk kami, dan kami berharap dengan adanya inovasi dari kelompok kami dapat menyadarkan masyarakat untuk lebih peka terhadap protokol kesehatan, terhadap penggunaan masker. Jadi seperti itulah presentasi dari saya, Indra Wibisana. Dan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yang bernama Aldi Septiansyah. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari usaha yang sedang kami jalankan saat ini dari Mapola. Materi pertama yang akan saya jelaskan adalah core team atau pekerjaan dari setiap anggota tim. Yang pertama ada Ezra Stefani. Ezra Stefani di sini berperan dalam menghadirkan inovasi atau ide terbaru dalam memproduksi produk dari Mapola ini.
Dan Ezra Stefani juga memastikan proses produksi dan pemasaran perusahaan itu berjalan dengan baik. Yang kedua ada Sintani Rafiko. Di sini Sintani akan berperan dalam sistem keuangan dalam perusahaan. Dan Sintani juga akan melakukan pencatatan, pengeluaran ataupun pemasukan dari perusahaan kami. Dan di sini dia juga akan berperan untuk memastikan keuangan perusahaan kami dalam keadaan baik-baik saja. Yang ketiga ada Aldi Septiansyah yang akan berperan dalam untuk memastikan produk ini terkirim dan sampai ke tangan pelanggan dengan baik. Dan di sini Aldi Septiansyah juga melakukan promosi kepada pelanggan secara maksimal. Terus yang terakhir ada Indra Wibisana. Di sini Indra Wibisana berperan dalam memproduksi produk Mapola dan memastikan bahan baku dalam pembuatan Mapola ini dalam keadaan baik. Terus ada juga yang namanya bisnis model canvas. Yang pasti dalam suatu usaha itu ada yang namanya bisnis model canvas. Bisnis model canvas sendiri adalah suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas lukisan. Agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah, bisnis model canvas ini dikembangkan dengan mempertimbangkan 9 blok utama yang harus diperhatikan dalam memetakan model bisnis yang semuanya terangkum dalam satu kanvas atau satu halaman. Dan di sini kami memiliki 9 blok utama dalam bisnis model canvas. Yang pertama ada key partner. Itu ada satu orang penjahit dan pemilik toko pakaian. Terus ada juga key activity, itu adalah poin pertama adalah membeli bahan dan poin kedua adalah mendesain dan memproduksi Mapola. Terus ada juga key research. Poin utama adalah bahan untuk membuat Mapola dan poin yang kedua adalah alat jahit untuk membuat Mapola. Terus ada juga unique value proposition. Yang pertama adalah masker yang berkualitas, poin kedua adalah masker dan pouch yang cantik, dan yang ketiga adalah lanyard yang berfungsi untuk menggantungkan masker di leher. Terus ada juga customer relationship. Yang pertama adalah diskon dan promo dengan pembelian tertentu. Terus ada juga program giveaway. Terus juga menjawab komentar di sosial media dengan cepat. Terus ada juga channels. Channels yang pertama adalah sosial media seperti Instagram. Terus yang kedua adalah e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia. Dan yang terakhir adalah toko-toko pakaian. Ada juga yang namanya customer segment. Yang pertama adalah orang tua dan remaja. Yang kedua adalah pekerja luar atau luar ruangan. Terus selanjutnya ada cost structure. Yang pertama adalah bahan baku Mapola, yang kedua adalah gaji penjahit, yang ketiga adalah proses pengolahan produk, yang keempat adalah biaya kuota internet, dan yang terakhir adalah biaya kemasan dan packaging. Terus ada juga revenue streams. Itu hanya ada satu poin, yaitu adalah penjualan produk Mapola. Dan dari 9 blok utama tersebut, saya akan menjelaskan 4 blok saja. Yang pertama adalah unique value proposition. Di poin pertama itu ada masker yang berkualitas. Jadi Mapola ini, masker, pouch, dan lanyard ini, kami akan menghadirkan masker yang memiliki kualitas tinggi dengan harga yang terjangkau agar semua kalangan dapat membeli masker kami. Terus yang kedua adalah masker dan pouch yang cantik. Jadi maksudnya di sini kami akan mendesain masker dan pouch kami dengan desain yang cantik. Terus yang ketiga ada lanyard yang berfungsi untuk menggantung masker di leher. Di sini lanyard ini berfungsi untuk menggantungkan masker di leher agar tidak ada lagi masyarakat yang beralasan jika masker mereka ketinggalan ataupun masker mereka hilang. Terus ada juga customer relationship. Poin pertama adalah diskon dan promo dengan pembelian tertentu. Di sini kami akan memberikan diskon dengan pelanggan jika mereka membeli barang kami dengan jumlah yang tertentu. Dan lalu kami juga ada program giveaway, dan yang terakhir menjawab komentar dengan cepat di sosial media.
Jadi kami akan menjawab komentar di sosial media, yaitu di Instagram kami @mapola.id dengan cepat, karena kami juga akan menjual produk kami di sosial media tersebut. Terus ada juga channels. Channels kami memiliki 3 channels. Yang pertama sosial media Instagram, yaitu adalah @mapola.id. Terus yang kedua adalah e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia. Jadi tidak hanya di Instagram, jadi kami juga akan menjual produk kami ini di Shopee dan Tokopedia. Terus yang channel terakhir kami adalah toko-toko pakaian. Jadi kami juga akan menitipkan produk kami di toko-toko pakaian terdekat. Terus ada customer segment. Yang pertama adalah orang tua dan remaja, dan yang kedua adalah pekerja luar ruangan. Jadi pekerja luar ruangan ini seperti yang kita ketahui, seperti tukang parkir, itu sangat membutuhkan sekali yang namanya penggunaan masker. Baiklah, materi yang selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Baik, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, business model kanvas terdiri dari 9 blok, dan rekan saya sudah menjelaskan 4 blok. Jadi, saya akan menjelaskan 5 blok yang tersisa. Key partners. Yang pertama, 1 orang penjahit. Kami akan bekerja sama dengan seorang ataupun beberapa orang penjahit untuk membantu kami dalam memproduksi produk Mapola kami. Yang kedua, pemilik toko pakaian. Kami juga akan berencana untuk bekerja sama dengan beberapa pemilik toko pakaian terdekat atau toko-toko di sekitar wilayah Cikarang untuk membantu dalam penjualan produk kami. Selanjutnya ada key activities. 1. Membeli bahan. Pertama-tama, kami membeli bahan untuk pembuatan masker, pouch, dan lanyard, seperti beberapa jenis kain, resleting, pengait, cat pewarna, dan sebagainya. Yang kedua, mendesain dan memproduksi Mapola. Kami akan mendesain kain dan menjahitnya, lalu mengecatnya menggunakan pewarna agar dapat menghasilkan warna tie-dye yang menarik. Lalu ada key research. 1. Bahan untuk membuat Mapola. Ada kain katun, kain furing, karet masker, pewarna, tali, resleting, dan juga pengait. Yang kedua, alat jahit untuk membuat Mapola. Terdiri dari benang, jarum, gunting, serta mesin jahit mini. Selanjutnya ada cost struktur. Yang pertama, rincian biaya untuk pembelian bahan baku. Kedua, pengeluaran untuk gaji penjahit. Ketiga, biaya untuk proses produksi. Keempat, untuk pembelian kuota yang digunakan untuk promosi di sosial media. Dan terakhir, biaya untuk pengemasan. Lalu untuk di blok terakhir ada revenue stream. Di sini kami mendapatkan penghasilan melalui penjualan produk Mapola secara online maupun secara offline. Lalu ada fixed cost. Fixed cost adalah biaya yang tetap, di mana biaya tersebut tidak berubah dengan kenaikan atau penurunan jumlah barang atau jasa yang diproduksi atau dijual. Kemudian ada variable cost. Variable cost adalah biaya produksi atau pengeluaran yang berubah secara proporsional dengan jumlah barang yang diproduksi. Untuk fixed cost dan variable cost dapat dilihat dari tabel-tabel yang ditampilkan ini. Selanjutnya adalah business execution budget. Business execution budget adalah biaya untuk proses pembukaan bisnis seperti launching. Tim kami melakukan launching produk dengan bantuan sosial media Instagram, yang membuat kami tidak mengeluarkan biaya yang besar, karena kami hanya mengeluarkan biaya sebesar Rp100.000 untuk pembelian kuota setiap bulannya. Dan kami juga hanya mengandalkan tim kami sendiri dalam hal editing dan promosi untuk meminimalkan biaya pengeluaran. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ezra Stefani. Break-even point atau sering disingkat dengan BEP adalah suatu titik atau keadaan di mana penjualan dan pengeluaran sama, atau suatu kondisi di mana penjualan perusahaan cukup untuk menutupi pengeluaran bisnisnya. Break-even point yang biasanya dalam bahasa Indonesia disebut dengan titik impas, biasanya membandingkan jumlah pendapatan atau jumlah unit yang harus dijual
untuk dapat menutupi biaya tetap dan biaya variabel terkait dalam menghasilkan suatu penjualan. Rumus BEP untuk menghitung berapa unit yang harus dijual agar terjadi break-even point ini dapat dihitung dengan cara membagi total biaya tetap produksi atau production fixed cost dengan harga jual per unit atau sales price per unit, dikurangi biaya variabel yang digunakan untuk menghasilkan produk atau variable cost. Sedangkan rumus BEP untuk menghitung berapa rupiah penjualan yang perlu diterima agar terjadi break-even point ini dapat dihitung dengan cara membagi total biaya tetap produksi atau production fixed cost dengan harga jual per unit atau sales price per unit dikurangi biaya variabel yang digunakan untuk menghasilkan produk atau variable cost, kemudian dikalikan dengan harga per unit lagi. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu profit revenue sharing. Perbedaan antara revenue dan profit di mana revenue merupakan total seluruh pendapatan atau income usaha. Sedangkan profit adalah pendapatan yang tersisa setelah dikurangi pengeluaran, hutang, dan juga biaya operasional. Dengan kata lain, profit sharing adalah perhitungan bagi hasil atau sisa pendapatan usaha setelah dikurangi dengan seluruh pengeluaran dan biaya untuk memperoleh pendapatan tersebut. Kami membuat kesepakatan dengan perhitungan 30% dari laba bersih akan diberikan kepada klien dan 70% akan diberikan kepada perusahaan. Sedangkan revenue sharing adalah perhitungan bagi hasil atas keseluruhan pendapatan usaha sebelum dikurangi pengeluaran dan biaya-biaya dengan perhitungan 30% dari laba kotor akan diberikan kepada klien dan 70% dari sisanya diberikan kepada perusahaan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan pihak advisor atau penasihat yang terlibat dalam pembuatan proposal ini. Kami berterima kasih kepada Ibu Ayu Azizah SEMM selaku dosen entrepreneurship yang selalu menyempatkan waktunya dalam membimbing kami selama proses pembuatan proposal, serta membantu kami dalam kesulitan-kesulitan saat mengerjakan proposal ini. Dan yang terakhir, dalam poin milestone, tim kami berharap dapat menjadi perusahaan dengan produk berkualitas yang dikenal oleh banyak orang. Kami berharap di masa yang akan datang dapat bekerja sama dengan influencer ternama yang dapat memperkenalkan produk kami kepada khalayak ramai. Dan juga kami berharap dapat bekerja sama dengan brand-brand lokal ternama dengan harapan memperkenalkan karya anak bangsa yang tidak kalah hebat dengan produk luar lainnya. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika terjadi kesalahan kata selama video ini berlangsung. Kami harap dengan adanya video ini dapat membantu teman-teman yang akan memulai bisnis.